Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Injek baru. Oh, barakatuhnya bareng. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai guys, aku Zian. Aku istri Zian. Aku suaminya Tita. Jadi hari ini kita mau ngobrolin reminder of the month. Jadi ceritanya kita berdua tuh bikin apa sebutannya? Pojok Mading. reminder. Judulnya pojok reminder, jadi semacam kayak mading gitu yang bisa kita tulisin macam-macam reminder dalam waktu 1 bulan tentang apa aja yang kita pelajari setiap harinya. Karena aku ngerasa kalau di rumah tangga tuh walaupun kita udah banyak belajar tapi kita tuh sering aja lupa, sering perlu diingetin. Jadi mencoba untuk mengingatkan diri sendiri dan dan pasangan kita satu sama lain buat nulisin apa yang jadi pelajaran buat kita. Karena kita seringnya udah tahu ilmunya, udah pernah belajar tapi lupa buat nerapinnya. Dan di bulan kemarin sebenarnya banyak ini tulisan-tulisannya. Remindernya banyak. Tapi mungkin untuk video ini kita akan buat menjadi 5 reminder of the month. Kayak gitu, Mbak. 1, 2, 3. 5 reminder of the month. Ulang. 1, 2, 3. 5 reminder of the month. Kita switch siapa duluan? Di sini tuh aku bagi 2. Ada yang kertas warna coklat itu reminder yang aku tulis. Nah, kertas yang warna putih itu Tita yang nulis. Ya. Gunting batu. Suwit. Kertas gunting batu suwit. Kertas gunting batu suwit. It's Kamu duluan. kok yang menang duluan? Iya. Ya kamu nih kasih tahu kenapa kamu nulis reminder ini. Oke. Reminder pertama yang aku pilih itu tulisannya sederhanakan duniamu. Jadi aku dapat kalimat ini tuh pas timingnya ada satu hari aku tuh lagi rungsing karena aku tuh lagi lapar banget, tapi aku tuh nggak pengen makan masakan aku gitu. Jadi aku pengen beli makan di luar atau makan di luar, tapi aku nggak tahu aku mau makan apa gitu. Yang jelas aku lapar. Sering terjadi di kota-kota besar. Aku lapar, tapi aku nggak mau makan masakan aku yang di rumah. Aku mau makan di luar tapi nggak tahu apa. Terus aku udah scroll GoFood, GrabFood, nggak ketemu, maksudnya nggak tahu aku tuh mau apa gitu. Akhirnya aku rungsing sendiri. Terus aku buka Instagram, aku lihat salah satu, ini tuh aku dapat kalimat ini dari salah satu story-nya bestie aku. Nah pas aku baca tuh mana gede banget kan tuh tulisan di story. Terus di situ tuh aku langsung kayak gitu. Repot banget hidup timbang mau makan doang. Kalau mau beli ya udah beli, tinggal keluar rumah juga udah banyak yang pilihannya. Tapi repot dibuat sendiri gitu loh, apalagi ini cuma urusan makanan gitu. Terus ya udah pas aku baca tulisan ini, aku ke dapur. Aku masak apa jadi? Kayaknya aku cuma nyeplok telur sama numis sayur deh, atau aku masak sesuatu tapi yang simple banget, terus aku makan sama suami aku, terus udah anteng. Terus kayak ternyata sesederhana itu gitu loh, cukup ya udah masak, makan, anteng, selesai. Makan kenyang dan bisa melanjutkan kehidupan lagi. Iya gitu, jadinya dari situ aku langsung tulis, aku masukin ke pojok reminder adalah sederhanakan duniamu. Ini banyak banget konteksnya, tapi waktu itu pas banget konteksnya pas aku lagi lapar dan rungsing. Jadi kalau misalkan cewek-cewek ditanya mau makan apa, terserah. Padahal sebenarnya dia juga nggak tahu mau makan apa ya. Iya, karena iya kenapa ya? Yang ngejalanin aja tuh bingung. Ya nggak tahu. Apalagi kita. Iya gitu deh pokoknya. Jadi coba sederhanakan duniamu. Gitu. Yes. Itu reminder of the month. Sekarang gantian aku, kamu pilih. Panjang banget. Reminder of the month yang kedua. Oh, ini tulisan pertama yang aku tulis di pojok reminder.
pojok remindernya judulnya tulisannya adalah kalau kita tahu hidup kita tujuannya buat ibadah, selama setiap hari kita bisa ibadah, maka apalagi yang perlu dicemaskan. Kita semakin dekat dengan tujuan kita. Jadi aku lupa konteksnya lagi apa. Cuma pasti dalam Ini perkataan Ustadz Hidayat juga deh. oh iya. Iya. Kalau misalnya ibaratnya kondisi gini tuh kondisi lagi rungsing sama dunia lah. Sama kan Rumsik juga. lagi pusing dengan segala keadaan yang dicemasin tentang masa depan, cemasin ini itu segala macam. Tapi pas ngelihat lagi, toh katanya kita tujuan hidup kita buat ibadah. Tujuan kita diciptakan Iya, ini tujuan gitu kita ya. diciptakan tuh buat ibadah. Jadi selama setiap harinya kita masih bisa ibadah, ya justru nggak ada yang harus dicemasin gitu. Ibarat kalau misalkan naik angkot, eh, kita tuh sebenarnya lagi di angkot yang sama, yang tujuannya tuh jelas. Tapi di tengah jalan tuh kita suka lihat jajanan-jajanan yang kita Suka tuh ngide turun tiba-tiba ya. kayak oh ada jajanan. Padahal sebenarnya ya kita tuh masih on the track aja gitu. Itu jadi salah satu hal yang cukup menenangkan ketika kita misal lagi sholat ngerasa oh ya deng, justru nikmat terbesar yang bisa kita nikmatin tuh justru nikmat berislam, nikmat sholat, nikmat ibadah. Walaupun ya pasti ada kondisi-kondisi yang sholat tuh mungkin jadi rutinitas, tapi selagi dalam artian Allah tuh masih ngizinin kita buat ibadah tuh udah jadi satu hal yang kita tuh harusnya nggak perlu cemas lagi gitu. Jadi dari situ akhirnya meminimalisir, oh yaudah deh, saya meminimalisir ekspektasi sama kehidupan aja gitu. Jadi tetap bisa berpikir jernih dengan ngerasa, oh kita masih baik-baik aja kok kalau misalkan setiap hari kita masih bisa ibadah. Another one. Reminder number 3. Gimana? Reminder number 3. Gak mau. Udahlah. Nah, reminder ketiga ini adalah kalimat yang sering aku tulis di buku, pokoknya kalimat ini tuh udah sering aku pakai di banyak case lah. Kalimat ini tuh aku dapetin waktu awal-awal aku belajar Muslim, terus aku mempelajari bab tentang kodok kodar. Wah, itu langsung bikin aku tenang banget, dan ada satu konklusi yang aku dapat dari bab kodok kodar itu, yaitu Allah itu penulis skenario terbaik. Dan kabar baiknya, skenario hidup kita itu juga ditulis sama penulis skenario terbaik, yaitu Allah gitu. Jadi ini tuh nguatin aku ketika misalnya ada kekhawatiran yang tiba-tiba muncul gitu. Contohnya, kalau nanti orang tua aku meninggal dan aku belum sempat ini, belum sempat itu, atau nanti ketika aku udah punya anak aku begini, aku begitu tuh gimana ya gitu. Aku takut banget nih kalau misalnya ajal lebih dulu datang ke orang tua aku sebelum ini, sebelum itu, dan sebagainya. Nah, ketika belajar tentang bab kodok kodar itu, terus dapat konklusi ini adalah mau gimana pun skenario hidup kita, mau itu kita seneng, mau itu kayaknya menyedihkan dan menyesakkan buat kita, percaya bahwa menyesakkan dan menyedihkan itu tuh cuma sesaat dan di mata kita doang. Karena bisa jadi setelahnya tuh baru Allah buka hordeng hadiahnya, bahwa kenapa harus kayak gini jalannya, karena aku mau kasih ini gitu. Dan itu tuh udah banyak banget terjadi di kehidupan aku, yang mana aku ngerasa aduh ini sesak banget, aduh ini susah banget, aduh ini sakit banget. Tapi ternyata setelah lewat, terus setelah dipikir lagi, oh aku baru tahu kenapa dulu tuh aku dikasih takdir kayak gini. Dan itu tuh baru aku bisa realize setelah bertahun-tahun kemudian, dan menyadari dan membaca skenario baik itu gitu. Jadi kayak
dalam fase-fase hidup tuh ada yang kita bahkan nggak tahu jawabannya sekarang kenapa kita dikasih kayak gini. Walaupun kondisinya semrawut, kita bingung, nggak ada jalan keluarnya atau apa. Tapi setelah semuanya lewat, kita baru mikir, oh ternyata ini. Ya, itu berlaku untuk masa lalu, dan kalau untuk masa depan, misalnya ya tadi ada kecemasan-kecemasan, ketakutan yang kita belum sempat, kita belum sampai dan lain sebagainya, ya percaya aja Allah tuh udah ngatur itu sebaik dan sekeren mungkin gitu. Kita tuh sekedar aktor. Ya, sekedar aktor yang berusaha memainkan perannya dengan cara yang paling baik. Gitu. Sudah. Insyaallah. Makasih Saleha. Sama-sama. Caca. Kamu banyak banget sih, Ji. Ya aku suka nulis. Sebenarnya bukan suka nulis sih, karena reminder itu bentuknya buat mengingat, lebih banyak buat diri sendiri. Jadi sebenarnya tulisan di situ lebih banyak buat ngingetin diri aku sendiri sih. Kamu juga. Reminder. Reminder keempat adalah sampaikanlah kabar bahagia untuk orang-orang yang sabar. Insyaallah. Surah Wabasyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ini tuh aku tulis pas lagi sesak-sesaknya Iya. pasti ya. ini tuh aku tulis pas lagi ya qadarullah aku sempet sakit dalam waktu yang cukup lama. Maksudnya dalam kondisi badan tidak bisa menerima kondisi ini dengan baik, pikiran juga segala macem. Terus kalau sisi lainnya, aku kan harus nyari nafkah keluar, segala macem. Ada istri di rumah yang harus dinafkahin. Kenapa harus dikasih sakit kayak gini yang harus lama stay di rumah. Tapi ya lagi-lagi dengan ingat bahwa kata Allah, sampaikanlah kabar bahagia buat orang-orang yang sabar. Nah, definisi orang sabar tuh dijelasin di ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar tuh orang-orang yang ketika dia kena musibah, dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya bakal kembali ke Allah. Kita juga dulunya dari Allah dan kita bakal berpulang aja gitu. Jadi kerasanya, istilahnya rasa sakit yang dirasain sekarang tuh ya istilahnya ini badan tuh ya badan titipan aja gitu. Ini juga kita juga bakal pulang. Terus juga dengan segala macam rasa sakit, sedihnya ya lama-lama juga mungkin akan lewat. Aku jadi flashback ke momen Feelingnya ya. lagi rungsing-rungsingnya. Orang sabar tuh nggak bisa sekali jadi. Sabar itu perlu Latihan nih. perlu ditempa, perlu berkali-kali. Jadi istilahnya orang tuh nggak pernah benar-benar baik-baik ketika lagi sabar. Orang lagi sabar tuh lagi berusaha menerima bahwa ya semuanya tuh datang dengan alasan tertentu, walaupun dengan kondisi tidak nyaman, tidak ideal, tapi ya mau nggak mau menyadari bahwa ya semua ini bakal ada alasannya aja gitu. Terus ya alhamdulillah setelah dijalanin ya kabar bahagianya alhamdulillah bisa dilewatin rasa sakitnya. Alhamdulillah. Sampai saat ini berapa bulan? Dari November. Masih 8 bulan. Reminder of the month terakhir ini aku nulis. Nggak ada ruginya jadi istri. Cahaya. Aku kira kamu sedih tiba-tiba.
Reminder terakhir buat bulan ini yang aku tulis adalah Nggak ada ruginya. nggak ada ruginya jadi istri atau suami yang soleh dan soleha. Ini tuh reminder buat aku ketika ada momen-momen yang bersin. Bisa mau bersin dulu. Karena apa? Karena banyak momen-momen yang aku ngerasa ketika misalnya kita lagi capek, terus ya sekedar kayak misalkan kamu misalnya minta aku pijitin, secara normal dan manusiawinya ya aku lagi capek, aku tuh nggak bisa pijitin kamu. Tapi ketika aku sadar ini tuh cuma ya mungkin sekedar alasan aku untuk istirahat aja, padahal sebenarnya aku masih punya tenaga buat mijitin kamu. Jadi saya ketika momen-momen yang ngerasa tapi nanti ya ini tuh justru jadi ladang pahala buat aku gitu, atau aku tuh lagi capek, terus ini kamar lagi kotor nih, yaudah aku sapu, aku vakum, nggak makan waktu lama, tapi ya ternyata bisa dilewatin, walaupun secara idealnya nggak selalu dalam kondisi oh gerak, tapi lagi-lagi kan namanya bentuknya reminder, lebih ke untuk mengingatkan pribadi aja gitu, ketika misalnya lagi banyak ngeluh atau nggak mau, tapi ternyata ada ladang pahalanya deh, jadi ya laksanain aja buat saling menyenangkan satu sama lain. Jadi pijitin aku dong. Oke, siap. Langsung diuji ini. Jadi itu aja reminder of the month buat bulan ini. Semoga ada manfaatnya buat jadi pengingat siapapun yang lagi nonton video ini, dan semoga bulan depan, bulan September, banyak pelajaran buat dia. Banyak pelajaran buat kita semua dan buat siapapun yang nonton. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Cek. Itu soundtracknya. Iya. Kamu bikin soundtrack. Teng. Teng. Dadah. Terima kasih, dadah. Alhamdulillah. Yaudah, let's go.